Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview dari HP lagi ya kan. Itu dari HP keluaran Xiaomi yaitu Poco M3 4G. Dimana untuk HP ini adalah HP keluaran Xiaomi di tahun 2021 dengan baterai badak ya kan, yaitu 6000 mAh. Jadi HP ini tuh buat ojol tuh pas banget, cocok buat ojol. Baterainya yang kuat bisa sampai 2 hari. Buat performanya pun juga nggak begitu jelek-jelek amat karena dia pakai chipset ada Snapdragon 665. Langsung saja kita ke pembahasan dari reviewnya, dimana kita akan membahas dari desain, performa, tes gaming dan hal-hal lainnya. Langsung kita cus ke pembahasannya kan. Seperti spesifikasi singkat yang sudah saya jelaskan di awal, Xiaomi Poco M3 ini adalah HP Xiaomi dengan baterai terbesar di masanya ya kan. Dimana untuk baterai 6000 mAh nya itu benar-benar memanjakan mata sekali karena bisa kuat hingga 2 hari ya kan. Kalau kalian pemakaian nggak begitu intens banget. Buat main game bisa kuat hampir 6 jam. Di sini dia dibekali dengan Android 12 tentunya. Ini sudah belum ada update lagi, sudah MIUI 14 juga, belum ada update lagi ke Android 13. Mungkin adalah versi terakhir yang didapatkan atau update terakhir yang didapatkan dari HP ini ya kan. Mengingat untuk ininya sudah keluar kurang lebih 2 tahunan ya kan. Jadi paling kita kalau mau nggak mau kita custom ROM aja ya kan, seperti itu. Untuk custom ROM-nya pun banyak HP ini. Untuk HP ini juga dibekali dengan hardware-nya yaitu chipset Snapdragon 665 dengan pabrikasi sebesar 11 nanometer. Dibilang untuk chipset ini sama halnya kayak Redmi Note 8 series ya kan. Dimana untuk chipsetnya ini nggak limitasi atau dikecilin dari clocknya. Dia juga pakai RAM-nya yaitu sudah 4 GB LPDDR4 dan juga UFF 2.1 dengan total penyimpanan 64 GB. Tapi layarnya refresh rate-nya masih 60 Hz aja ya kan. Jadi ya wajar aja. Untuk harganya pun sekarang sudah murah ya kan, di bawah 2 jutaan. Kalau kalian hoki dapat di 1,7 sampai 1,8 juta ya kan. Untuk resolusi layar seperti ini. Untuk baterai dia ada di kapasitas 6000 mAh. Di sini saya belum dicas dari kemarin ya kan, masih awet banget di sini. Lalu jaringannya dia sudah pakai WiFi versi 5 dengan Bluetooth 5.1 tentunya. Dengan kameranya di belakang yaitu 48 megapiksel. Lalu di belakangnya lagi ada 8 megapiksel untuk kamera depan. Dan ada kamera 2 megapiksel untuk kamera makro. Ini yang nggak begitu pakai banget ya kan di sininya. Untuk desain belakangnya ini karena warna hitam jadi nggak begitu menarik. Cuman untuk yang warna putih atau warna kuning itu kayak kalau kalian suka main Among Us, tahu pasti impostor. Karena HP ini dulu disangka HP impostor atau HP Among Us ya kan, seperti itu. Oke, setelah kita ke pembahasan ini kita akan membahas dari performa dan desainnya. Oh ya, untuk desainnya di sini pakai layarnya yang sedikit melengkung ya kan di sini. Dengan layar flat dan juga ada beberapa minor kecil yang masih disampaikan di sini. Ada dari gyro di sini terutama, lalu untuk tombol powernya merangkap sebagai fingerprint sensor ya kan. Lalu ada tombol volume on and down. Di bagian atas masih ada USB jack jack 3,5 mm. Ada speaker, mantap. Jadi untuk HP ini speakernya dual stereo speaker atas bawah ya kan, bukan di bagian earpiece melainkan di bagian sini ya kan. Lalu ada dari Airbuster ya kan. Di bagian kiri ada SIM tray triple slot yang bisa menampung kartu 2 SIM 4G dan juga 1 kartu buat micro SD ya kan. Tapi sayangnya untuk HP ini masih ada iklan ya kan, sayang sekali. Untuk cara matinya sih gampang, iklan ini nggak susah buat matinya. Cuman suka muncul aja pada saat di Belanda seperti ini, pada saat ganti-ganti seperti ini ya kan. Oke, kita akan membahas dari performa dan kita akan main tes game dan lain-lainnya. Kita masuk ke dalam ke studio dulu ya kan.
Untuk hasil benchmark dari Poco M3 itu yaitu sebesar dengan skor 204.095 poin ya kan. Untuk detail skor seperti ini. Untuk suhunya pun relatif adem karena tergolong dengan chipsetnya ini yang pada notabene-nya atau pada ininya ada chipset paling irit di masanya ya kan, yaitu Snapdragon 665. Itu adalah Snapdragon yang sering banget dipakai, bahkan di harga 3 juta 4 juta waktu itu ada di sekelas Vivo dan juga Oppo. Dia juga pakai chipset tersebut di HP mereka ya kan. Jadi buat pada masanya di tahun 2021-2020 HP ini benar-benar sangat value for money banget ya kan. Jadi buat kalian yang mau meminangnya masih bisa recommend banget ya buat digunain atau buat HP orang tua seperti itu ya kan. Nah, lanjut untuk GPU Max benchmark dia dapat skor seperti ini di 615.600 poin ya kan, seperti ini. Lalu dari CPU throttling saya menjalankan kurang lebih 15 menit. Dia dapat di stabilisasinya di 80%. Mantap ya kan. Nggak ada penurunan sama sekali di bawah 80%. Soalnya di 3D Mark benchmark juga dia dapat skor yang sangat baik ya kan, yaitu di 99% ya kan. Mantap. Jadi buat skor-skor seperti itu akan saya tampilkan di dalam layar juga dari hasil skor-skornya seperti itu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan hasil dari tes gaming dan juga tes-tes selanjutnya dari HP ini. Langsung kita ke pembahasan selanjutnya ya kan. Dan tes game yang kita akan bahas pertama itu dari game ML. Untuk game ML kita dapat settingan yang mantap ya kan, yaitu di ultra dengan refresh rate tinggi, yaitu bisa dapat di 60 fps ya kan. Mantap di sini. Untuk di fps di lobby pun kita dapat fps yang cukup bagus di sini, yaitu di 60 fps rata ya kan di sini. Bisa lihat untuk fps-nya. Untuk speakernya pun relatif ya masih kencangan bawah sih. Tapi mending lah daripada cuman single speaker. Untuk mononya daripada mono, tapi buat dua speaker pun relatif bagus. Di sini kita akan bermain klasik. Dan kita langsung gas aja di sini. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam in-game dari game Mobile Legends ya kan di sini. Dan kita sudah ada dalam gameplay dari game Mobile Legends ya kan. Bisa dilihat kita pakai hero-nya hero Layla di sini. Mohon maaf kalau emangnya landingnya nggak bener di sini. Soalnya ini akun kecil, bukan akun yang gede. Untuk FPS sih dapat di 60 fps ya kan, bisa dilihat. Di 60 fps. Jadi buat settingan ultranya itu berfungsi dengan baik. Buat ini pun smooth banget layarnya kan, lancar ya kan fps-nya. Mungkin di pingnya aja karena saya pakai konektivitas wifi, jadi ya agak sedikit pingnya naik turun wajar ya kan. Mungkin kalau kita combo sama data itu lebih bagus. Mantap. Enaknya main akun kecil gini nih, gampang banget lawannya ya kan, dibanding akun gede. Akun gede itu lawannya susah. Oke, kita akan bermain di sini. Untuk ML seperti biasa berjalan dengan lancar. Kita akan bermain selama kurang lebih 15 menit. Untuk baterai ada di 75%. Kita lihat nanti di akhir. Dan kita akan langsung skip aja ke akhir video ya kan di sini, atau ke game selanjutnya. Dan pada game selanjutnya ini kita akan membahas dari game PUBG Mobile ya kan. Untuk game PUBG Mobile di sini kita dapat grafisnya. Untuk di sini kita pakai PUBG Lite. Untuk PUBG biasa dapat di grafis di HD High. Di semutnya dia semutnya semut ultra kayaknya. Kalau nggak semut ultra, kalau semut high kayaknya. Buat ini ya. Cuman kalau di PUBG Lite kita bisa dapat di semut ekstrim ya kan, mantap. Bisa di HD ekstrim juga. Kayaknya kita akan bermain satu match di mode Battle Royale di sini. Mohon maaf untuk jaringannya agak sedikit ini ya kan, agak sedikit patah-patah. Oke, kita start dulu di sini dan kita skip aja langsung ke dalam in-game atau dari in-game dari PUBG Mobile ya kan di sini. Bisa dilihat ya kan untuk FPS-nya di sini di PUBG kita dapat seperti ini. Untuk FPS-nya bagus di 60. Jadi buat chipset Snapdragon 665-nya itu masih sangat powerful di sini di tahun 2023. Dikarenakan untuk chipset tahun-tahun ini tuh agak sedikit ya gimana ya, HP sekarang chipsetnya aneh-aneh, nggak begitu kayak dulu ya kan di sini.
Bisa lihat FPS seperti ini. Oke, kita akan cari senjata dulu. Wah, ngebug lagi nih kayaknya. Wah, kan ngebug lagi ya. Oke, kita berjalan, kita cari senjata. Untuk ininya, gyronya pun gyro sudah hardware ya kan, jadi bukan gyro software. Cuman saya nggak pakai gyro di sini. Nggak bisa pakai sebenarnya cuman karena nggak ini. Tapi nggak ngerti cara pakai gyro itu. Enakan pakai tangan aja kayak gini enak, cuman daripada pakai ini. Smooth ya kan, buat ininya lancar. Oke, kita cari musuh dulu dan kita skip dari videonya ya kan, untuk mempersingkat dari waktunya sih. Dan setelah tes gaming tadi kita sudah jalankan, sekarang kita akan menjalankan dari tes sound atau speaker ya kan. Untuk speakernya di sini sudah terintegrasi yaitu dua stereo speaker, dimana kita akan mentelnya dengan volume maksimal. Kita akan memutar lagu NSC di sini dan kita kalian bisa dengar hasil rekamannya ya kan di sini. Dan kalau speaker kita ditutup yang bagian bawah, jadi buat speakernya itu tergolong suaranya kenceng ya kan, nggak cempreng, nggak inilah, pas gitu, suaranya enak didengar. Untuk speakernya ini di sekitar 20% 30% itu nggak terlalu begitu kenceng ya kan, cuman dia kenceng-kencengnya di sekitar 40-50%. Nah, ini baru kerasa di 70% itu lumayan enak. Kalau di 100% ya terlalu ini ya, cuman enak sih gitu kan. Nah, jadi untuk tes speaker seperti itu ya kan, kita akan ke pengetesan dari tes displaynya. Kita akan nyetel video dengan resolusi 4K dan kita bisa lihat dari hasilnya ya kan. Dan sekarang kita akan bahas dari video 4K nya ya kan, bisa dilihat untuk dari segi warna dan lain-lainnya pun tergolong ya, dari harganya pun ini walaupun final IPS, cuman untuk warnanya pun bisa dilihat ya nggak begitu gonjreng kalau buat di visual mata saya, cuman kalau di kamera agak sedikit gonjreng ya kan, karena ini HP yang saya buat rekam ini kan pakai layar AMOLED, mungkin agak berpengaruh. Cuman kalau di tampilan menurut saya ini agak nggak apa ya, biasa aja, nggak begitu gonjreng banget warnanya. Untuk temperatur warnanya saya setting di normal, untuk ininya di saturasi itunya seperti itu. Bisa lihat dari hasil videonya seperti itu. Untuk resolusi 4K bisa dilihat hasilnya pun sangat bagus ya kan di sini. Jadi buat HP ini, buat HP kalian, buat HP orang tua, atau buat HP anak-anak, atau buat HP ojol, karena tergolong baterai ini besar, ini bisa saya rekomendasikan buat kalian ya kan di sini. Oke, untuk ininya udah cukup. Kita akan ke pembahasan jadi dari tes baterainya. Kita akan pembahasan selanjutnya ya kan di sini. Dan ini dia yang saya suka dari HP ini, yaitu dari penggunaan baterainya yang bener-bener awet banget ya kan. Bisa dilihat ini saya kepake udah hampir 1 harian ini. Sekarang udah jam 4 sore, kita pakai hampir 8 jam, masih tersisa 68%, padahal dipakai dari pagi ya kan. Ini penggunaan saya cukup lumayan intens ya kan, itu buat YouTube, buat main ML, buat main PUBG, 3D Mark tadi, CPU throttling lagi, terus Geekbench 6, kamera, foto-foto tadi beberapa, sama Antutu, sama ya seperti biasa dari sosmed lain-lainnya. Jadi buat baterainya pun ini masih tergolong awet banget ya kan, malah saya bilang nggak kalah jauh dengan HP-HP keluaran 2023 sekarang. Tergolong dari baterainya pun besar, 6000 mAh. Jadi buat mensaingan sama HP sekarang yang baterainya goceng itu masih bisa ya kan, walaupun umurnya udah lumayan sedikit, agak ya kalau dibilang tua sih enggak, masih muda, baru 2 tahunan, masih muda ya kan, dibandingkan dengan Huawei P40 Pro itu udah hampir 5 tahun lebih, itu udah
baru bisa dibilang tua ya kan. Tapi masih performanya masih mantep banget itu tuh HP. Jadi buat performa baterai seperti itu. Dan lanjut kita ke sesi foto atau tes kameranya. Kita ke sesi selanjutnya ya kan di sini. Dan sekarang kita ke sesi kamera atau foto ya kan. Di sini untuk kameranya ya ada 3, cuman yang benar-benar berfungsi itu cuman 1 ya kan, yaitu di lensa utamanya di resolusi 48 megapiksel. Untuk sisa-sisanya pun hanya lensa-lensa pendukung aja. Nggak terlalu begitu penting juga buat ininya, karena ya itu tadi buat lensanya ininya hanya terfokus pada satu lensa, yaitu lensa utama di 48 megapiksel. Dan sisanya itu lensa-lensa tambahan aja 2 megapiksel ini ya kan. Untuk kamera depannya dia resolusinya 8 megapiksel. Untuk perekaman ininya di sini ada beberapa fitur yang bisa kita tampilkan. Di sini ada ininya. Lalu untuk ininya seperti biasa antar muka MIUI. Di sini ada mode 48 megapiksel, ada mode malam hari, ada mode potret di sini, ada mode foto, video. Untuk videonya di sini nggak bisa zoom atau ini ya kan. Cuman di sini resolusinya mentok hanya di 1080 di 30 fps aja ya kan. Untuk sini ada buat dokumen, ini buat scan dokumen. Di sini ada asli, ada buat SMP dan juga ditingkatkan. Jadi buat ininya. Lalu untuk pro-nya, di sini untuk pro-nya lengkap ya kan. Mantap. Ada white balance, fokus, shutter speed, ISO sama average ya kan, bisa dilihat di sini. Dan bisa diinstal dari Gcam juga ya kan. Jadi buat kalian yang pengguna Gcam ini bisa diinstal ya kan, seperti itu. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian bisa tonton di slide berikut ini ya kan. Dan ini ada perekaman video dari kamera depan dari HP Poco M3. Bisa dilihat untuk hasilnya ya lumayan lah buat hasil videonya. Di harga HP yang udah 1.800.000 di bawah 2 juta sekarang buat secondnya. Buat white balance bisa dilihat belakang, dan untuk stabilisasinya ya sedikit goyang karena dia belum ada stabilizernya. Oke, kita swap ke kamera depannya. Dan ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Poco M3 dengan resolusi di 1080p di 60 fps ya kan, bisa dilihat. Untuk hasil videonya nggak patah-patah ya, bagus. Buat gerak ininya, white balance-nya bisa kalian nilai cukup lumayan baik di sini. Mengingat harganya yang udah murah ya kan, yaitu bisa dilihat. Untuk fokus objeknya pun bagus ya kan. Nah, jadi untuk sampelnya seperti itu. Kita ke sesi selanjutnya ya kan. Nah, kalian sudah melihat kan dari hasil foto dan videonya. Langsung saja kita ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan dari HP ini. Apakah masih worth it di tahun 23? Langsung saja kita ke pembahasannya kan di sini. Poco M3 4G adalah HP Xiaomi keluaran tahun 2020 atau 2021. Adalah HP yang menurut saya ini adalah HP yang cocok buat kalian para ojek online atau buat kalian anak-anak sekolahan yang perlu HP dengan konsumsi daya yang irit, baterai yang besar, kamera yang standar-standar aja. Buat performanya pun juga bagus buat main-main game kayak anak kecil, kayak misal FF, Candy Crush Saga atau Haidai, COC, ML masih bisa ngangkat dengan baik ya kan. Untuk PUBG pun masih berjalan dengan lancar. Terus juga untuk performanya pun bagus di sini, nggak begitu jelek banget di sini. Terus juga untuk hal-hal lainnya, minor lainnya pun bagus. Dari segi performa pun untuk HP ini pun lumayan baik ya kan, dibanding dengan HP-HP 1 jutaan sekarang yang tergolong. Untuk speknya pun masih terbilang bagus. Jadi buat HP ini masih saya rekomendasikan buat kalian semua. Mungkin ini dari review dari saya. Terima kasih dan review sampai akhir, dan jumpa lagi di next video selanjutnya sob.
Adios dan sampai jumpa. Dadah.